Yang baru datang langsung segera mengisi soft yang depan, jangan di belakang, langsung yang depan langsung bisa diisi. Monggo silakan. Baik, acara segera kita mulai. Mohon HP untuk bisa di silent terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadhi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratul Muhtaram Habib Ja'far Musawa yang senantiasa kita tunggu-tunggu mau'idatul hasanah dari beliau, yang kita hormati Ketua Dewan Pembina Habib Hasan Toha Putra, yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Abdul Yatama Habib Umar Toha, Sekretaris Eksekutif Yayasan Habib Petrus, yang kita hormati bersama Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Ustadz Eko Wahyudiono, serta Kadif Kabiro, yang kita hormati bersama juga yaitu kepala sekolah dari PAUD, SD, SD2, SMP dan SMA Islam Hidayatullah, dan tak lupa Bapak Ibu Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa hingga kita bisa mengikuti kajian bersama guru kita tercinta Habib Ja'far Musawa, dan semoga senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita sayangi, dan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita awali dulu dengan baca suratul Fatihah, diikuti dengan pembacaan Asmaul Husna, dan setelah itu baru kita mengikuti kajian bersama. Ala hadhihin niyyah wa bi kulli niyatin salihah thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syahadallahi lana nahmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madhubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim Ya Maliku Ya Kundus Ya Sanahu Ya Mumin Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar Mutakabir Ya Khaliqu Ya Bari
يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك ملك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبر عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وامانا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قلبنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا آخر بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هذا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. نيتي قبول الفاتحة.
Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama kajian bersama beliau Habib Ja'far Musawa dengan kitab Arba'in Nawawi. Pada beliau Habib Ja'far Musawa kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang sama-sama kita hormati, pembina Yayasan Abdul Yatama Habib Hasan bin Toha Al-Munawwar dan juga Ketua Yayasan Abdul Yatama Habib Umar bin Toha Al-Munawwar serta Habib Idrus bin Tahir Al-Munawwar. Kita doakan semoga semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Dan hadirin hadirat, para ustadz, para ustadzah, karyawan dan seluruh yang terkait dengan Yayasan Abdul Yatama atau sekolahan dari TK, SD, SMP, SMA Islam Hidayatullah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang cerah ini kita dikumpulkan dalam acara yang baik dan di tempat yang baik. Insya Allah semuanya dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai mana? Hadis 23 atau 24? Oh 24. 23 sudah selesai ya? Baik. Ini hadis yang ke-24 ini adalah hadis qudsi yang lumayan panjang ya. Nanti seperti biasa kita potong-potong, nanti yang belum bisa disampaikan nanti insya Allah dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi annahu qol. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang beliau menyampaikan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya ibadi, Allah berfirman, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku, dan aku jadikan perkara zalim ini haram di antara kamu. Ini dulu ya. Yang pertama, mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Zalim itu bermula dari kalimat zaluma. Zaluma itu artinya gelap, ya. Sehingga dengan kegelapan itu orang salah meletakkan, salah mengambil, itu karena gelap. Jadi kalau misalnya saya mau memberi orang, terus saya ambil di dalam rumah, ternyata rumah saya gelap, saya ambil, ternyata yang saya bawa ini salah. Nah, maka reaksi orang tadi mengatakan, oh gelap, begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sehingga menjadi satu bahasa. Orang yang salah mengambil, salah meletakkan, itu karena disebabkan gelap. Maka zalim itu diartikan, difahami dengan pengertian salah di dalam meletakkan, salah di dalam menempatkan, itu namanya zalim. Begitu. Zalim itu kalau kita memahami yang namanya zalim itu kan identik dengan jahat, memukul, ya, sadis, itu kan orang menyebutnya zalim. Tapi sebetulnya kalau dalam ukuran agama itu tidak seperti itu. Dalam agama itu tadi itu sesuatu yang tidak pas itu disebut zalim. Maka kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang meriwayatkan Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dalam penyesalannya beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau diartikan kami telah berbuat aniaya. Apakah Nabi Adam itu zalimnya itu memukul orang atau membunuh orang? Kan tidak. Apa zalimnya Nabi Adam? Nabi Adam zalimnya adalah dilarang mendekat pohon tapi malah makan. Berarti salah penempatan. Maka beliau mengakuinya dengan kalimat Rabbana zalamna, kami telah berbuat zalim. Begitu. Kemudian yang kedua, doanya atau ungkapannya Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah,
subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minal dhalimin, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apakah memukul? Apakah jahat? Apakah tidak? Nabi Yunus ini melakukan satu kesalahan yang tidak pas ketika Nabi Yunus sudah memberi peringatan kepada kaumnya bahwa kalau kamu semua tidak mentaati aturan Allah, maka seperti yang sudah-sudah Allah akan menurunkan azab. Umatnya tetap membangkang, yang akhirnya Allah akan menurunkan azab. Jadi awan itu diturunkan ya di atas kepala kaumnya Nabi Yunus, sudah berwarna hitam, ditambah letupan-letupan petir, peletik sudah kayak siap itu. Nabi Yunus bingung, ini kalau ini turun kan saya ikut kena. Nabi Yunus tanpa ada perintah, beliau lari meninggalkan kaumnya. Nah, ini satu pelanggaran, karena belum ada perintah suruh meninggalkan, Nabi Yunus sudah meninggalkan. Ini kesalahan ya. Dan ternyata kaumnya sebelum diturunkan azab itu mereka bertaubat, jadi selamat. Nabi Yunus mengakui kesalahannya ya, ketika di dalam perut ikan, dalam tasbihnya dia mengakui, saya telah berbuat zalim. Jadi melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu pengertiannya zalim. Atau zalim itu bisa dilakukan tanpa ada dosa ya. Jadi orang berbuat zalim tapi tidak berdosa. Misalnya saya pakai kaos tapi cara memakainya saya balik ya, itu pas apa enggak? Enggak ya, berarti zalim apa tidak namanya? Dosa enggak saya ini? Kalau pakai baju dibalik dosa enggak? Tidak loh ya. Jawab apa wedi-wedi iki lho. Apa ono Beb Umar ngono wae. Ora saya wedi-wedi. Kaya aku ini ora wedi. Enggak dosa. Ya, enggak dosa. Padahal itu zalim. Saya pakai sendal selen. Dosa enggak? Zalim enggak itu? Zalim itu namanya. Ya, bahkan di dalam Alfiyah itu disebutkan kalau ada orang tuanya kiai kok anaknya gali, itu zalim juga. Jadi orang nyambung. Ya. Bapaknya kiai kok anaknya insinyur, itu zalim juga. Ya. Bapak jenengan petani kok jenengan guru, zalim juga kuwi. Ning ora dosa. Gitu. Aja guyu. Aku tak garap lebar gitu. Makanya meneng gue ya, reaksi cuma mancing aku tak garap. Gitu ya. Itu zalim itu seperti itu. Nah sekarang zalim itu kalau kita tarik dalam ranah agama, ini menjadi panjang, begitu, ya, menjadi panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim atas diriku. Berarti Allah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak mestinya. Begitu.
semua yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya ini tidak zalim. Ada orang sakit, ya, ada orang jatuh, itu bukan Allah zalim. Karena kalau kita runtut orang sakit itu pasti ada sebabnya. Jadi kalau ada orang biasa tahu-tahu kok mules, ya, tanpa sebab-sebab, itu Allah zalim. Istilahnya seperti itu, ya. Kenapa kok mules? Awang kowe nek mangan sambel kowe ngentek-ngentek ke bakule sampai apal mbek kowe. Angger kowe teko nek tuku soto sambele diumpetke sik. Iki tukune soto, tempe siji, teh hangat, ngentekke sambel sak mangkok. Ya. Sambel sak mangkok dientekke. Balik mules. Kok iso mules aku ya? Lho kok iso mules ki piye to kowe iki? Lho sambel sak mbok entekke ya mules ya pantes. Kan begitu. Ada enggak misalnya orang makan soto bareng? Ini entuk mangan ngomong soto kan enak tuh ya. Jadi makan ini orang nek mangane ngeleh iki nak. Akhirnya tak gawe ngeleh sik kuwi manganmu ben. Mangan war kan ra enak, males. Berdua ya makan soto bareng. Sing ji ngentekke sambel, sing ji ora sambel blas. Lah kok balik sing mules malah sing ora mangan sambel. Mungkin ndak kayak gitu? Ya ora mungkin, ora pitu kowe. Wah. Piye itu ki? Maksudnya sing mules ora mangan sambel, ngono lho maksudnya. Mungkin ndak? Ya ora mungkin. Kok iso mungkin? Lah kok mules? Itu berarti mau ya keceplos lombok ngono. Artinya zahirnya itu kan seperti itu. Ya. Ini omongan zahir. Ya, ada dua orang. Sing sergep, pinter sergep. Sing bodoh males. Ya. Kira-kira sing sugih iki sing sergep pinter apa sing bodoh males? Lah kok ternyata sing bodoh males sugih, mungkin ora? Ini balik wae aku. Ati keroyok aku model gini. Wis tak terangin ya, malas aku. Ora ngerti. Masya Allah. Ya, jadi zalim itu kalau ditarik dalam ranah agama ini jadi panjang. Ya. Kenapa jadi panjang? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak aku perintah kamu semuanya kecuali untuk beribadah. Allah tidak merintah apa-apa kecuali yang diperintahkan adalah ibadah. Nah, ibadah itu apa? Apakah cuman ibadah-ibadah mahdhah? Apakah cuman ibadah itu sholat, puasa, zakat itu? Tidak. Semua organ ini harus beribadah kepada Allah. Karena nanti di akhirat itu Allah mengisyaratkan, ya, kalau simbolnya hanya dikatakan summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan. Jadi nanti di sana itu akan ditanya oleh Allah itu tidak sholatmu bagaimana, puasamu bagaimana, tidak. Tidak cuma itu maksudnya. Ya, Allah mengisyaratkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari itu mulut ini ditutup oleh Allah. Ya, ketika yaumul hisab itu mulut ditutup. Kemudian tangan ini akan berbicara. Kalau tangan berbicara itu berarti tangan ditanya apa tidak? Ya. Kaki ikut memberikan persaksian. Berarti kaki ikut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya simbol. Ya, hanya simbolis bahwa nanti mata akan berbicara, telinga akan berbicara, hati akan berbicara, kulit akan berbicara. Begitu, semua akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya adalah, ya, kalau misalnya mata ditanya oleh Allah, "Hai mata, kamu aku ciptakan untuk beribadah, untuk melihat sesuatu yang baik sehingga menghasilkan keimanan, menghasilkan ketakwaan. Lalu apa yang kamu lakukan?" Begini wong sing ndelok video-video sing orang genah, nanti akan ditanya oleh Allah, "Nonton apa kowe?" Begitu. Mulut akan ditanya oleh Allah, telinga akan ditanya oleh Allah, kulit akan ditanya oleh Allah. Mbok kira kowe nyinggal ora ana pertanyaan, Mbok. Kulitmu sing ngomong, "Saya gesek ini, saya nyenggol ini." Begitu. Sing nyolong ini, sing nulis, itu semua akan ditanya. Nah, jadi kalau kita tarik dalam ranah agama, zalim ini menjadi sesuatu yang besar. Ya. Nah, ini hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan waja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan zalim itu bainakum, di antara kamu semua, itu muharraman, sesuatu yang diharamkan. Apa yang zalim di antara kita? Makanya ulama-ulama di Indonesia atau di Jawa ini menafsirkan pengertian zalim ini sampai jauh. Ya, meskipun kalau di negara lain itu tidak ada misalnya panggilan Mas, Dik, ya. Tapi di sini diajarkan. Karena di sini budayanya seperti itu. Jadi kalau orang Arab, ya, itu ragil memanggil barep, panggilan nama itu biasa. Jadi bukan kurang ajar, itu bukan, ya, manggil namanya itu bukan kurang ajar, karena memang budayanya seperti itu. Tapi ketika masuk di dalam budaya Jawa, kalau ada adik memanggil kakaknya kok tidak dengan panggilan Mas, itu zalim namanya. Ya, karena itu dianggap kurang ajar, tidak sopan. Ya, jadi penjabaran penafsirannya itu sampai di situ. Bagaimana supaya kita ini jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya ulama-ulama kita, ya, mengatakan bahwa menyebut Sayyidina Muhammad di dalam tahiyat itu di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan la ba'sa, tidak berbahaya. Karena apa? Budaya itu menentukan hukum. Kalau orang Arab memanggil Nabi wa sholli ala Muhammad biasa, ya. Tapi ketika jatuh di wilayah-wilayah kita, ya, jadi kan panggil Habib Umar jajal, ora usah nganggo Pak Umar. Dawa urusan ini.
Panjang enggak? Ya jalan enggak wi undang. Ini aku ra dawa. Biasa manggil mang barang ora apa-apa. Kowe nganggo ora nganggo Pak Umar. Oh. Ya. Pak Umar orang nggo Pak terus ngono tok ya. Dawa urusane iki. Ya. Iso dipindah dadi tukang benekke genteng kowe. Ya, gitu. Ini budaya. Jadi jangan memaksakan misalnya ini konteksnya nggak ada Sayyidina, bukan seperti itu. Ya, kita ini dalam budaya lokal yang baik. Nah, kalau kita ini masuk Nabi dipanggil Muhammad, ya kita pakai Sayyidina, begitu. Jadi kalau kita memanggil Muhammad biasa, menurut kita ya itu zalim. Ada orang mengatakan telah bersabda Muhammad, oh iki orang diadab iki. Betul nggak seperti itu? Jadi zalim itu kalau dikaitkan dengan agama, urusan dengan Allah panjang, ukuran dengan sesama manusia juga panjang. Ulama-ulama kita ini mengajarkan, ya, mbek kakang nih manggili Mas, Kang, Bang, apa meneh, udah iki wong Padang ya, ndak apa udah, udah. Jadi itu ajaran dari Islam. Jangan sampai kita melakukan satu kezaliman ya yang kita anggap itu biasa. Jadi kalau ada orang panggil saya tanpa bapak, tanpa mas, kira-kira saya kesinggung enggak? Meskipun saya tidak minta dihormati, kalau di jalan ya sampai ono wong takon ora nyebut Pak, misalnya orang takon jalan durian ini sebelah mana? Zaman cilikanku kuwi ana usum omongane jawabane ngene, sing mbok takon iki sinteng apa ngono iki, sing mbok takon iki sinteng apa ngono, aku ki mas apa Pak, zaman dulu seperti itu ya. Nah ini zalim ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau ada orang yang tidak memberikan haknya, maka itu juga disebut zalim. Yang mestinya orang harus dihormati, yang mestinya orang harus diberi dan sebagainya, kalau itu tidak dilaksanakan, itu bisa menjadi zalim ya. Nah termasuk kalau dalam soal ibadah ini, kalau ada orang tidak melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, maka itu disebut zalim ya. Fala tadzalamu, maka kamu jangan berbuat zalim di antara kamu. Terus ya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, kamu semua itu tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah hidayah, mintalah petunjuk kamu kepadaku. Ahdikum, aku akan memberi petunjuk kepada kamu ya. Jadi kita ini mesti sadar, kita ini mesti tahu bahwa kita ini butuh Allah ya, kita butuh Allah. Karena kalau kita ini tidak butuh Allah, maka kita jauh kepada Allah, maka pasti kita akan tersesat ya. Manusia itu pertama diberi nafsu
Nafsu ini sebetulnya adalah musuh yang paling berat manusia. Sebetulnya setan itu nomor 2. Ya, setan itu nomor 2. Karena apabila manusia mampu menguasai nafsu, setan tidak bisa apa-apa. Jadi yang paling utama itu seperti itu. Bukan setan. Setan itu hanya ngipasi. Setan itu nempelnya ke nafsu. Nah, coba kita perhatikan bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Keimanannya seperti apa? Amalnya seperti apa? Ya. Tapi beliau bisa digoda oleh setan dari sisi nafsunya. Ya, dari sisi nafsunya. Nabi Adam itu di surga tidak kurang apa-apa. Semua kenikmatan itu tercukupi. Sebagaimana Allah berfirman, "Faya Adamuskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Hai Adam, kamu menetaplah di dalam surga beserta istrimu dan makan minumlah sesukamu, hanya jangan mendekati pohon, nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Gitu. Setan ini cerdas, ya. Maka dia merayu Nabi Adam dengan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan nafsu keinginannya. Wahai Adam, aku ini mendengar sendiri firman-Nya Allah bahwa kamu akan ditempatkan di bumi. Di bumi itu begini. Wah. Sementara kamu di surga ini nembung apa wae metu kabeh. Sing kok sebut apa wae ada. Ya. Nafsunya manusia ingin terus bergelimang dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Ya, menungso kuwi nek tahu sesuatu yang penasaran itu mesti kepingin. Ya. Kepingin foto ketok iki lho, jepret. Ya, nasi koyor bu menu wis wer teko. Ibu Mar. Omahe Banyumane kerjane ning Mangkang, di lampu-lampu ini mampir sik ning ngene Jalan Pemuda. Itu gara-gara difoto jepret. Ya. Aku delok ya kepencut juga, melok juga. Itu nafsu. Ya. Nafsu. Jadi artinya manusia itu seandainya tidak ditolong oleh Allah, semuanya tersesat. Ya. Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu yang selalu ingin, ada penasaran. Begitu. Seandainya tidak ada akal, tidak ada iman, tidak ada pertolongan dari Allah, ya menungso itu semuanya tersesat. Begitu. Jadi kan misalnya ini masuk lift bleng barengan karo wong wedok wayu ramah, kira-kira ngelirik ora kowe? Ngelirik ora? Karena ada nafsu. Ya. Nek wis bareng ngelirik iku hawane arep nubruk apa ora? Ya.
umpama mlebu ning lift wedok wayu lambine singletan tok ngene iki putih wempling raine rata kowe iki nek ngene dijelaskan wedok melotot ngene raine rata ngono kira-kira kowe ngene piye ya wayu nganggo takon ini mencetnya gimana nih mas, wah ya bar ya tasih seleki picisi dilempit mau kemana tuh mbak, nggak ngono kuwi ya begitu enggak kira-kira seandainya tidak ada pertolongan Allah pasti seperti itu ya. Maka Allah sampaikan kullukum dhalun, kamu semua itu akan tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Seorang ibu punya bayi, nek bayi ini lucu, ganteng, putih, wayu ya iki ora wis bayi ini pesek, welek, nangis terus. Iki nek ibu ora entuk hidayah didol ora iki bayi kaya ngene ya ngompal mencrat nangis ngene sirik nangis culke nangis meh ngene nangis wis ngono elek sisan rupane ora nyenengke suarane buanteri ra karuan iki nek ora entuk hidayah dibuanting iki bayi iki nyebel-nyebeli. Tapi Allah memberikan sifat rahim kepada ibu ya. Nek bapakne rada jengkel makanya sing diberi ibu sing lahirke bapakne nu wis lho susoni ben turu budek aku ngono bapak kandunge iki ibuke ora ngantuk bengi-bengi wah deloki ngompol nek iki nek ora entuk hidayah dibuak iki ya. Jadi kalau kita perhatikan semua itu dalam kendali petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kue sadaro, jangan pede ya. Kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tersesat kamu. Begitu. Sudah dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Misalnya itu. Nabi Yusuf itu kayak apa? Rasul, nggak main-main ya, yang maksum. Tapi ketika beliau mendekat kepada Siti Zulaikha tertarik juga gitu. Makanya ojo jajal-jajal gue ya ning ruangan dhewean ngobrol we dadi ya. Jadi semua itu ada dalam petunjuk Allah SWT. Fastahduni ahdikum. Maka ini yang terakhir saya sering ngomong begini, kalau kita pas sholat ya, pas kita baca suratul Fatihah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu biasanya setan itu berusaha mengacaukan. Karena setan tahu kalau ihdinas siratal mustaqimnya itu antara lesan dengan hati nyambung dan Allah sudah memberikan hidayah, fala mudhillalah, maka setan akan berusaha supaya kita ini lesan kita ihdinas siratal mustaqim, tapi pikiran dan hati kita ini melayang-melayang. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul kita resapi ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kalau Allah ahdikum misalnya dikatakan di sini, aku beri hidayah kamu, beres ya. Orang kalau sudah diberi hidayah beres ya. Orang-orang Taif yang begitu ganasnya, begitu brutalnya dengan Nabi Muhammad SAW, didoakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah
kaumku itu. Maka orang-orang Taif itu sampai sekarang ini terkenal orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Itu karena doanya Nabi Muhammad, yaitu diberikan hidayah. Makanya dulu pernah saya sampaikan, para orang-orang habaib itu punya budaya mendoakan anaknya Allah yahdik, Allah yahdik, begitu. Satu saja yang masuk, ya itu sudah insya Allah jaminan, begitu. Ya, saya kira cukup. Ya, ada waktu 10 menit. Ada yang mau tanya, silakan. Baik, ini kebetulan sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari PR yang kemarin, Beb, yang belum dijawab pertanyaan. Saya bacakan ya. Ini pertanyaan yang kemarin yang masih belum terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urusan pekerjaan jangan dibawa pulang. Di rumah sudah ada urusan keluarga dan ibadah. Bagaimana jika guru itu pekerjaannya 24 jam? Di rumah juga harus melayani urusan wali murid. Jika menghubungkan berkaitan dengan putra-putrinya, atau tugas tambahan selain mengajar yang harus diselesaikan di rumah, sebab di sekolah waktu habis untuk siswa. Bagaimanakah pendapat Pak Ustadz? Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara melapangkan hati kita ketika kita dizalimi oleh makhluk Allah yang lain? Berat kabeh ya. Ya, yang pertama pilih salah satu, ya, kerja apa keluarga. Ya kerja ya rasa balik ning keluarga ya rasa kerja wis. Tapi masuk gawean 24 jam. Apa ada 24 jam? Kerjaan 24 jam. Iki sing ngai kerjaan kan dolim iki. Aku memuni Pak Umar rawani aku. Kok berat men lho guru kayak kerjaan 24 jam lho. Ya kan ada waktu-waktunya untuk ngisi apa hasil PR dan sebagainya, begitu ya. Dulu kan guru saya, istri saya kan juga guru, ya. Artinya nggak masalah di rumah terus nggarap nilai, kan tidak tiap hari. Ya kalau ada ulangan, kalau ada apa rapot baru, kalau enggak ya enggak toh ya. Istri saya juga guru wali kelas dan sebagainya, ya. Guru kelas 3, kalau kelas 1 kelas 2 kan rada enteng. Si paling abot ini kelas 3, ya. Jadi istri saya itu dulu guru bahasa Inggris. Tidak nampani kelas-kelas yang geduk-geduk ini mumet, ya. Karena kelulusannya kan dituntut wali kelas 3. Jadi kalau kelulusannya dituntut, itu jeblok kabeh berarti kue sing ora iso ngarahke. Dadi mumet. Ya nek kelas 1, kelas 2 gurune iso karepmu ra karepmu kan ngono kuwi, ya. Sementing munggah ya wis dengan nilai yang pas-pasan ra apa-apa. Nah, kalau kelas 3 kan menentukan nemnya dan sebagainya. Nah, itu dulu istri saya juga begitu. Tapi tidak seperti tadi itu 24 jam kayak jam loro jek ngutik-ngutik angka, saya kira enggak ya. Ya kita bisa membagilah. Artinya begini, maksudnya urusan pekerjaan jangan dibawa ke rumah, urusan rumah jangan dibawa di pekerjaan, urusan rumah dibawa di pekerjaan, ya ruwet pekerjaannya, ya mikir bojoku ki mau bengi ngene, ya bar kacau. Sudah tinggal dulu. Urusan pekerjaan itu maksudnya seperti perdagangan. Ya ada orang ditelepon sesuk wae begitu, ya. Tapi kalau ini kan tanggung jawab. Sesuk laporan harus diserahkan karena ini perintah dari Diknas dan sebagainya. Oh digarap. Tapi kan tidak setiap hari ini. Ya, artinya secara keseluruhan urusan pekerjaan jangan dibawa ke rumah. Rumah itu juga ada problem sendiri. Kalau dicampur-campur aduk dikhawatirkan tidak kuat, nanti akan jadi kacau begitu ya, maksudnya seperti itu.
Terus bagaimana sikap kita menghadapi kalau ada orang lain yang mendolimi kita? Ya, kemarin ya dalam kajian itu soal sabar, ya soal sabar. Ini ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, punya family. Saya berusaha bersilaturahim, tapi dia memutusnya. Saya berusaha memberikan yang baik, dia membalasnya dengan balasan yang tidak baik. Pokoknya seperti itulah, kontradiksi terus. Maka Nabi mengatakan begini, seandainya kamu tetap bertahan seperti itu, maka sama halnya kamu menelankan abu panas ke dalam mulutnya, dan kamu akan selalu dalam perlindungan Allah selama kamu masih konsisten seperti itu. Artinya keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Jadi maksudnya begini, nek kue gelem sabar, ya itu sama halnya kamu investasi pahala nanti di akhirat. Kan ada hadis yang menerangkan muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu ya orang yang amalnya banyak tapi dia jahat dengan manusia, sehingga pahalanya akan diberikan kepada orang yang dijahati. Jadi intinya kalau yang dizalimi itu kok menang bertahan, itu ben dia akan dapat limpahan pahala dari yang mendolimi itu. Jadi ada orang yang biasa-biasa tapi nanti di sana pahalanya besar karena dapat kiriman pahala-pahala dari orang yang zalim, begitu. Jadi kalau kita sabar selama itu tidak madorot, ya artinya sabar itu bukan berarti nek didoni meneng, ya ditempiling ora endo, bukan begitu. Zalim, sabar itu bukan begitu. Ditempiling yo mlayu, meneng yo ditempiling terus we, ya. Nek wani yo bales, begitu. Boleh nggak balas? Ya boleh. Aku nerak balas dianggap rak wani, tempilingi terus we, ya didoni terus, terus dionek terus balas, ya, tapi bukan dengan cara balas sing berlebihan, begitu. Jadi membalas itu hak kita, ya, tapi kalau kita ini sekiranya tidak sampai madorot, begitu ya, dikatakan begini tidak masalah, begitu. Orang itu orang lain itu sudah bisa tahu lah. Misalnya saya dikatakan, oh Habib Ja'far tuh begini nggak masalah, ya saya yakin orang-orang nggak sesukdon dia, ya karena memang saya nggak berbuat. Orang-orang juga tahu, menyaksikan, emang saya ini misalnya ini Habib Ja'far mbek wong wedok ngene misalnya, nggak masalah aku, ya. Dalam kenyataannya ada yang pernah mergoi saya ini gonjangan wong wedok. Ada nggak yang pernah lihat wong wedok? Maksudnya bukan bojoku menurut maksudnya bojoku ya wajib ya gonjangan ya. Sampai saya mengatakan kalau ada yang melihat saya boncengan dengan wanita yang bukan muhrim saya, ya bukan istri saya, bukan anak saya, bukan keponakan saya, pukul saya ini. Orang saya ditakoni juga ketemu nih ono watu, kayu yo kayu, kepruk aku, begitu, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Habib Ja'far, tenang aku, karena saya ngomong ini di semua pengajian saya, begitu. Saya juga pernah ngomong gini, kalau ada orang ya yang tahu bahwa saya ini ngapusi duitnya jamaah, ya kecilnya 10.000, besarnya 100.000, pukul saya, begitu. Jadi kalau ada orang ngomong misalnya saya mengadakan ziarah, ya saya mengadakan ziarah untuk khusus jamaah saya Nurul Sakolen. Kalau ada yang mengatakan, wah Habib Ja'far badina akeh bisi papat, saya nggak jawab, ya. Semua tahu jamaah-jamaah saya ini bahwa saya itu sepeser pun tidak pernah ngumpul ke duit, begitu. Jadi nggak perlu pembelaan saya. Itu sabarnya saya ini nanti ben ganjarane ki mau sing ngonek-ngonek ke aku bakal dilimpahkan kepada saya, begitu.
Ya, jadi yang penting kita ini pokoknya ya apik ngono lah sing penting. Ya, jadi nggak mungkin orang mengatakan wah ternyata ya bareng ini. Lu lah piye to. Terus sakolen jamaah saya itu ada nek 1000. Ya, ini kalau safari maulid ini orang yang manggil ini kena biaya 2 juta. Ya, 2 juta itu meliputi genset, sound, terus vokal, terus hadroh, itu semua dari kita. Jadi saya Nurul Sakola ini punya genset, punya sound, ya. Nyewa soundnya piro? Iki 2 juta sak paket beres. Gitu. Lah duitnya sing nyekel, saya bentuk ketua, bendahara gitu. Engko nek wis kumpul gawe ziarah gratis begitu. Jadi nek ana wong sing ora ngerti aku misalnya, wah bisa buati iki. Wong patang pisok piro ki wong siji paling ora ngono. Saya nggak jawab, tapi ya ora ana sing ngomong delalai ngono lho maksudnya. Yang ngomong ya tak kedak. Baik, satu lagi ini terakhir pertanyaan. Setelah ini nggak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi para ulama atau tokoh yang menjadi korban berita hoaks sehingga tokoh tersebut mempengaruhi para pecintanya ikut membenci orang yang dinilai negatif tersebut. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Wah iki hoaks wis ya, terutama di medsos itu ya. Ya kita ini kan diajarkan untuk tabayun ya, kalau tidak ada bukti ya sebaiknya nggak usah ikut-ikutan, itu nggak usah ikut-ikutan. Jadi kalau toh bener ya, itu pun tidak boleh kita menyebar-nyebarkan apa namanya hal-hal yang tidak jelas. Apalagi misalnya apa namanya soal ini ya, fenomena Ba'alwi itulah. Itu kan sebetulnya kita bisa menyaksikan, bisa menyimpulkan ini substansinya kasus itu apa, kok sampai merembet dadi ngene. Ini kan sudah hal yang iki wong elek iki ya, wong elek. Jadi jangan kita terpancing ya. Kita nggak kenal sing jenengane Imaduddin niku kaya opo dan sebagainya. Nanti kasusnya kayak saya dengan Syekh Puji. Saya mbek Syekh Puji ku nek ora karuan aku. Wes gedem-gedem aku ora sudi nek ndeloki Syekh Puji wis wonge wis ya mohon maaf coba kandhake wong welek lah. Ya. Welek. Terus nek ngomong nyelelek sisan. Begitu. Nyelelek wis aku ora senenge blas wis pokoknya lah. Lah kok satu ketika bareng sama saya satu acara. Jadi jamaah saya laki dapat perempuan santrinya dia, anak pondoknya dia. Teko jelek lungguh bareng mbek aku. Lungguh iki ngene lho. Pas waktu mangan aku dijikuke. Monggo Beb. Sampai aku ngomong nyuwun sewu saya, kula niku kali jenengan riyen niku benci. Lak pikir jenengan wong nyelelek. Mboten Beb. Wah ngono iki biasa. Tak pikiri wong iki gondes. Lah kok jebule sopane ra karuan. Aku dijikuke terus ngombe monggo Beb jenengan rumiyin. Monggo kula aturi mampir ngene gubuk kula Beb ngeten. Ya Allah Gusti, aku tiwas benci mbak jenengan lho kalau aku ngomong saya itu kan jenengan itu benci loh saya, jenengan itu ngomong kemelintih terus tak ngomong kayak sana aku njaluk maaf, aku ngono kula nyuwun maaf Gus Syekh mboten napa-napa Beb meneng wonge sopane ra karuan nek ndelok wajahe ngono wis ora doyan wong wis kaya ngono jenggote dawa ngene ya kumise ya panjang sisan rodok gundul, ireng keringetan sisan. Ternyata mbak aku ki cedak ngono. Lah jajal koyo ngene iki. Salah toh? Lah kita ini ndelok ngene medsos kayak gini kok melu-melu ora ana untunge. Ya
apalagi kita tidak dirugikan secara langsung. Wis ben kabeh kuwi ana penilaian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Apalagi kalau jenengan kabeh wis fokus wi kerja ngajar ya, khidmah hidayatullah, niati kerja karo Gusti Allah, beres. Ora sampe melu politik barang ya, kacau. Politik iki kaya ngono kuwi ya. Kita ini gathaki kono gathaki kene, gathaki kono gathaki kene, nyoblos 50.000 buar rugine 5 tahun ya kuwi mau sudah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Habib Ja'far Musawa setelah makan pencerahan